atas terpidana Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih atau Solmed, yang juga merupakan pendukung daihatnya Saudara Joko Widodo. Karena dia sudah divonis dan sudah inkrah, ingin meminta informasi sekaligus meminta kalau memang belum dieksekusi, harus segera dieksekusi. Sylvester Matutina secara material hari ini telah mengulangi tindakan yang sama, gemar memfitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media yang hari ini telah memenuhi undangan kami, dan ini juga penting kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan kami untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bukan sekedar menang-menangan. Sekali lagi, perjuangan kita bukan sekedar menang-menangan. Kalau sekedar mencari kemenangan, tentu kekuasaan apapun caranya pasti akan memenangkan. Atau setidaknya orang yang walaupun sudah tidak punya kekuasaan tapi de facto punya akses penuh kepada kekuasaan, tentu dia bisa mengendalikan keputusan. Tapi hari ini kami datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka untuk menanyakan sekaligus meminta. Meminta apa? Menanyakan apa? Pertama menanyakan dan sekaligus meminta tentang eksekusi putusan perkara kasasi Mahkamah Agung Indonesia, perkara nomor 297 ya 287 Kapit 2019 atas terpidana Sylvester Matutina. Kita ketahui bahwa Sylvester Matutina ini adalah Ketua Solidaritas Merah Putih atau Solmed, yang juga merupakan pendukung daihatnya Saudara Joko Widodo, yang dalam setiap pernyataan di media itu sering mengeluarkan tindakan dan juga perkataan yang provokatif, penuh ancaman, dan bahkan sering menyebut klien kami, baik Pak Roy Suryo ataupun bukunya itu dengan statement stigma, oh Anda pasti tersangka, Anda pasti jadi narapidana, Anda pasti masuk penjara, begitu. Padahal sesuai dengan norma hukum, kita harus menghormati namanya asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Sampai hari ini klien kami Pak Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan yang lainnya itu statusnya baru terlapor. Ya, sekali lagi baru terlapor. Bahkan kalaupun sudah divonis tingkat pertama pun tidak boleh dianggap bersalah. Karena asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence itu maknanya adalah setiap orang harus dianggap tidak bersalah kecuali atas adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baru kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pengadilan tingkat kasasi Mahkamah Agung, judek juris, itu bisa dikatakan oh orang ini salah. Nah, hari ini justru kami ingin mengabarkan kepada seluruh rakyat, Saudara Sylvester Matutina, kami sebut dia dengan sebutan terdakwa Sylvester Matutina, ini sebenarnya sudah terpidana 1 tahun 6 bulan di kasasi Mahkamah Agung tahun 2019 yang lalu. Kasus apa? Sebenarnya perkara pertama itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 Pit/2018. Dia divonis bersalah, kemudian mengajukan banding di 297 Pit 2018 juga. Lalu terakhir mengajukan kasasi dengan perkara 287 Kapit 2019 begitu. Apa vonisnya? Vonisnya Saudara Sylvester Matutina dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP, di mana majelis hakim di tingkat judek juris Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan, ditambah dari 1 tahun menjadi 1 tahun setengah atau 1 tahun 6 bulan. Dan kami mendapatkan informasi dari sejumlah pihak sampai hari ini vonis atau putusan Mahkamah Agung itu belum dieksekusi. Luar biasa. Harusnya yang masuk penjara itu Sylvester Matutina, karena dia sudah divonis dan sudah inkrah. Walaupun Sylvester mengajukan PK, tapi PK ini tidak menghalangi eksekusi putusan kasasi. Dan memang kami mendengar informasi bahwa Pak JK selaku pihak yang difitnah kabarnya sudah memberikan maaf. Tetapi kalau pemberian maaf itu dilakukan setelah ada putusan,
ini adalah kebaikan Pak JK dan keluarga. Ya, kita apresiasi Pak JK dan keluarga memaafkan, tetapi pidana ini tetap harus dijalankan. Kecuali saudara Sylvester Matutina meminta maaf saat ada laporan, lalu laporan dicabut, maka case close. Ini sudah inkrah. Tidak boleh kerja-kerja dari aparat penegak hukum, dari tingkat penyidik, jaksa penuntut umum, sampai pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding hingga kasasi Mahkamah Agung, dinihilkan karena tidak dieksekusi. Tujuan dari proses itu kan dalam rangka mendapat putusan. Udah ada putusan, ya harus dieksekusi. Makanya kami tadi ingin meminta informasi sekaligus meminta, kalau memang belum dieksekusi, harus segera dieksekusi. Karena ternyata saudara Sylvester Matutina secara material hari ini telah mengulangi tindakan yang sama, apa, gemar memfitnah. Kemarin klien kami difitnah apa? Katanya ada bohir, dia ajak mengucapkan janji oleh Pak Roy, tidak berani. Kemudian ikut-ikutan saudara Joko Widodo memfitnah ada orang besar di balik perjuangan ini. Bahkan disebut ada partai biru. Tapi tidak pernah sebut nama, tidak sebut merek. Jadi kayaknya memang pendukung Jokowi kurang lebih hampir sama dengan saudara Joko Widodo, gemar memfitnah. Ya, kalau nggak gemar memfitnah, sudah tunjuk aja siapa orang besarnya, begitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah apa? Menghilangkan fitnah-fitnah ini di ruang publik dengan cara apa? Orang yang sudah terbukti melakukan fitnah diberi vonis 1,5 tahun, ya dieksekusi. Biar saudara Sylvester di penjara bisa muhasabah, merenung. Oh, ternyata aku ini tukang fitnah. Oh, ternyata 1,5 tahun ini aku harus evaluasi diri. Gak boleh dong memfitnah, apalagi memfitnah Pak JK. Gak boleh dong memfitnah, apalagi memfitnah rakyat sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran keadilan, mengungkap ijazah palsu. Ini yang harus segera dilakukan. Jangan selalu kami diminta taat hukum, hormati hukum. Kami tidak pernah melawan hukum, kami tidak pernah tidak percaya pada hukum, tetapi kami mengoreksi manakala ada proses prosedur dan tahapan proses penegakan hukum itu bermasalah. Kan itu tidak pernah kami menyatakan, oh tidak percaya sama hukum. Enggak, karena hukum itu kita percaya, tapi proses penegakannya itu yang kita koreksi. Kalau misalnya ada barang bukti cuma fotokopi, sekali lagi cuma fotokopi, sekali lagi apa? Fotokopi, tapi bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, ini pasti ada masalah. Lalu kami menghimbau, walaupun kami tidak bisa memerintah ya, karena kita kan sejawat sama dengan rekan-rekan media. Kami menghimbau kepada rekan-rekan media untuk tidak lagi mengundang saudara terpidana Sylvester Matutina ini. Kenapa? Karena tidak layak orang yang sudah divonis mengedarkan fitnah masih diberi ruang publik. Tetapi kalau memang masih mengundang, mohon maaf kami harus ambil sikap. Manakala media mengundang Sylvester Matutina sebagai salah satu narsum, kemudian mengundang dari kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kami mohon maaf, kami menyatakan keberatan dan tidak akan hadir di undangan media yang menghadirkan saudara terdakwa terpidana Sylvester Matutina. Baik, itu pengantar dari saya, dan untuk lebih jelas apa yang kami sampaikan kepada Kejari, mohon rekan Mulyadi untuk membacakan surat yang kami kirim. Silakan Pak Mul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, kepada yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, perihal permohonan informasi dan pelaksanaan eksekusi putusan kasasi nomor 18 K garis miring PDE garis miring 2019 atas nama terdakwa Sylvester Matutina dengan hormat untuk dan atas nama klien kami Mas Suryo Notoni Rojo dan kawan-kawan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terlampir sehubungan telah diputuskan perkara kasasi dengan nomor perkara 287 K garis miring PDIT dan garis miring 2019 atas nama terdakwa Sylvester Matutina yang telah diputus pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa amar putusan perkara kasasi dengan nomor perkara 287 K PDE
Dan seterusnya? Dan seterusnya, 2019 telah menyatakan mengadili, menolak permohonan kasasi, satu terdakwa Silveter Matutina dengan permohonan kasasi 2 penuntutan umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PD 2018 PT DKI tanggal 29 Oktober 2018 yang diputus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 100 PID 2018 Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2018 tersebut mengenai lama pidana dijatuhkan kepada terdakwa menjadi penjara 1 tahun 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.000. Rp2.500. 2. Bahwa dasar pertimbangan putusan kasasi nomor 287K/PID 2019 tanggal 20 Mei 2019 dan seterusnya bahwa Silveter Matutina telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan fitnah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 311 KUHP, bahwa putusan kasasi nomor 287 PID 2019 hingga saat ini menurut sebagai sumber informasi yang kami terima belum pernah dilakukan eksekusi terhadap terdakwa Silveter Matutina. 2. Termasuk mengeluarkan ujaran berulang kepada provokasi dan ancaman melanggar atas praduga tidak bersalah person innocent dengan menyatakan klien kami menjadi tersangka dalam masuk penjara. 5. Bahwa melalui jumlah pernyataan terdakwa Silveter Matutina bernada fitnah, ancaman terbukti dalam bahwa terdakwa Silveter Matutina mengulangi perbuatan yang notabene menjadi pertimbangan putusan perkara kasasi nomor 87 PID 2019 tanggal 20 Mei 2019. Junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 297 PID 2018 PT DKI tanggal 29 Oktober 2018. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 100 PID B /2018 PN Jakarta Selatan tanggal 30 2018 tersebut. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana kami kemukakan di atas, mohon kiranya yang terhormat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku penuntut umum dan pelaksana eksekusi berkenan memberikan klarifikasi sekaligus segera melaksanakan putusan EKO jika memang belum dieksekusi. Mengingat putusan kasasi 287 K/PID 2019 tanggal 20 Mei 2019 adalah putus yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah van Gezik yang harus segera dilaksanakan dan tidak bisa dihalangi meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali. Ya, itulah dari tim advokasi kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.